Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. Semangat pagi Pak Rahmadi. Pagi Mas. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang sedikit untuk memberikan edukasi masyarakat Siap. tentang sensus penduduk 2020. Oke. Kita sedang bersama beliau, Bapak Rahmadi, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, yang akan kita ajak diskusi biar sedulur ISK nanti bisa mengerti oh itu BPS dan bagaimana tentang sensus penduduk 2020 yang sudah dilaksanakan Pak ya. Sudah dan akan dilaksanakan lanjutan. Betul. Monggo Pak Rahmadi, terkait tentang sensus penduduk 2020, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini? Oke. Baik. Teman-teman semua, mungkin perlu saya sampaikan bahwa BPS Badan Pusat Statistik ya, tahun ini lagi menyelenggarakan yang namanya sensus penduduk 2020 lanjutan. Lanjutan Ya. Atau disebut dengan long form SP 2020 ya. Mangele, Pak. Jadi gini, SP itu dilakukan 2 tahap. Tahap pertama tahun 2020 yang lalu. Itu kita memakai 2 cara. Yang pertama online, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Betul. SP 2020 online ya, di mana masyarakat diminta untuk mengisi sendiri. Itu waktunya pertengahan bulan Februari sampai akhir Mei 2020. Nah, ternyata dari online ini belum semua masyarakat Kudus itu mengisi. Rada mudeng mungkin ya. Ya, mungkin banyak kendala ya. Baik. Ada karena itu memakai memakai gadget pakai HP dan sebagainya. Mungkin di daerah-daerah desa mungkin nggak terjangkau atau ya ada nggak mudeng untuk ngisi dan sebagainya. Betul. Ya, jadi waktu itu hanya sekitar 30% yang mengisi. 30% yang mengisi ya. Ya. Ini bicara Kudus ya? Ya, Kudus toh. Kemudian secara nasional tuh hampir sama. Ya rata-rata 30, ada yang 20. Maksimal 40 lah. Sampai 40% masyarakat mengisi, ya maksimal. Makanya dilanjutkan dengan yang namanya sensus penduduk wawancara. Ini di bulan September full 1 bulan. Didatangi langsung oleh petugas. Jadi bagi mereka yang belum mengisi, ditanya dengan kuesioner untuk mendata sensus penduduk ini. Gitu, Mas. Kalau ketika didatangin, tentu masyarakat ini kan rodok kompeten, Pak. Takut iki tenan paudu. Lah mungkin ada tanda-tanda atau ada ID card atau apa yang mungkin nanti nek dikirimi nanti ben ditempleke. Ya. Oke. Jadi Mang ya, waktu itu kita nggak kurang-kurang lah. Yang pertama sosialisasi lewat media massa, kemudian lewat dukungan bupati, baik itu surat edaran, kemudian surat instruksi dan sebagainya. Kemudian dari sisi petugas, ini petugas memang sudah kita persiapkan. Jadi mereka tuh kalau ke lapangan harus memakai namanya baju kebesaran. Jadi seragam resmi petugas SP 2020. Paling tidak mereka memakai rompi, tulisan sensus penduduk 2020. Nah, kemudian mereka memakai ID card. Kemudian membawa surat tugas. Dan kami menekankan pada petugas itu wajib memakai masker. Waktu itu kan masih masa pandemi, Mas. Pandemi, betul ya. Masker dan face shield wajib dipakai. Meskipun waktu ke daerah itu banyak yang malah gila pakai face shield. Akhirnya sebagian tetap masker tapi face shield dicopot. Nah, gitu. Jadi mereka
Kalau ke lapangan seperti itu, tasnya juga tas SP, sensus penduduk. Jadi kalau petugas lengkap, insya Allah dikenal lah sama warga, ya. Meskipun mereka nggak ngerti, tapi ngerti lah itu. Oh iya, petugas dari sensus. Sensus. Ya tentu gitu. harapannya dari pihak desa atau turun ke RT sudah memberikan pemahaman atau Betul. sosialisasi kan begitu. Iya, karena mereka sudah dapat itu tadi surat dari bupati, ya. Sampai ke desa, kelurahan, kecamatan, mereka semua dapat. Itu. Terus sensus iki ben piye, Pak? Nah, dari ini masyarakat kadang ki sensus meh dikapake, Pak. Dengan kemudian kita disensus, apakah data tersebut kemudian akan, ya kadang masyarakat itu kan bertanya tentang manfaat mereka. Nah, mungkin bisa dengan sedikit bisa disampaikan. Oke. Jadi tujuan sensus penduduk sendiri itu ya, yang pertama untuk mendapatkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, komposisi ya, kemudian distribusi, ya. Jadi di mana? Jadi kita akan tahu nanti jumlah penduduk kita berapa, komposisinya lagi perempuan seperti apa, di mana saja dan sebagainya. Nah, untuk awal yang 2020 itu yang kita tekankan. Jadi paling tidak dengan data itu untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan penduduk. Dan ini kita kerjasama dengan Dinas Dukcapil kalau di daerah, tapi kalau di pusat kita bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil. Jadi data dasar yang kita pakai itu data mereka, karena kita pengen menuju ke satu data kependudukan Indonesia, gitu Mas. Satu data kependudukan, ya. Betul. Nah, ketika kemudian untuk SP 2020 atau sensus penduduk 2020 ya, apakah itu disebut 2020 apa 2020 ya, Pak? Yang mana itu? Oh, yang tadi SP-nya, ya. Kemudian yang paling penting adalah distribusi, kemudian jenis kelamin, ya lebih itu. Jadi tidak menyangkut masalah buka ini lapo, itu juga ditanyakan atau lah itulah yang kemudian kadang masyarakat itu sok takonane tekan dindi ya itu loh. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit masukan. Nah, itu akan dijaring di tahun ini. Oh gitu. Ya, namanya sensus penduduk 2020 lanjutan. Yang dilakukan di tahun 2022. Jadi namanya tetap sensus penduduk, tetapi yang sekarang bukan full sensus tetapi sampel. Sensus sampel. Karena kita ingin melihat karakteristik penduduk. Kan nggak usah satu persatu toh. Oh iya. Jadi nanti ada situ ada kelahiran, ada kematian, ada migrasi, ada pendidikan, ada ketenagakerjaan, ada perumahan dan sebagainya. Kan kita tanyakan semua. Nah, nanti data itu akan kita rangkum, kita olah. Nanti pemerintah tinggal ambil aja tuh. Oh, di sana perumahannya seperti apa, pendidikannya seperti apa, lengkap di situ ada. Tentu dengan dalam hal ini ketika sudah mengetahui data yang dimaksud, tentu akan menjadi memetakan kebijakan yang akan diambil. Betul sekali, iya. Biasa. Jadi masyarakat Kabupaten Kudus pada khususnya ketika kemudian ada petugas sensus, monggo kerjasamanya, karena dalam hal ini akan sangat bermanfaat buat kita semua. Betul. Itu, Pak ya. Yeah. Nah, kemudian terkait dengan dilaksanakannya ini, Pak, itu kalau untuk yang lanjutan mulai kapan, Pak ini? Oke. Jadi kita punya tahapan ya. Di tahun 2022 itu ada tahapan. Tahapan pertama itu perekrutan. Merekrut petugas. Ya. Kita perlu sebanyak 202 petugas. Ada petugas pendataan, ada yang namanya koordinator tim, ada yang namanya koordinator sensus kecamatan. Ya. Nah, ini sudah kita rekrut waktu bulan Februari Maret yang lalu. 22 ya. 2002 ya, 2022. 2022 ya, sudah kita rekrut. Kemudian
kemarin mulai tanggal 7 Mei sudah kita latih. Training. Ya training. Kan tidak sembarangan trainingnya. Betul. 4 hari full. Wish. Pagi sampai malam. Jadi kita training mereka 4 hari full, kita inapkan di hotel supaya mereka fokus, kemudian tidak terlambat dan sebagainya. Itu 4 hari full, pagi jam 8 tet, kemudian sampai sore, habis sisa sampai jam 9 kalau salah, sampai jam 9 malam. Itu terus menerus selama 4 hari. Udah kita training 2 gelombang, terakhir tanggal Sabtu kemarin, Sabtu malam Minggu itu gelombang terakhir. Nah, mereka langsung akan ke lapangan itu mulai tanggal 15. 15 Mei. Oh, Mei. Jadi ada dua tahap di sini. Yang pertama tahap pemutakhiran rumah tangga. Jadi kita ingin melihat bahwa rumah tangga yang di lapangan itu memang betul-betul ada. Ya. Artinya sudah ada data yang tersaji, kemudian di pemecoro gudang itu stok opnam ya. Betul benar, banget. kesesuaian data dengan betul kondisi di lapangan kan begitu ya. Iya. Jadi nanti dari situ cocok semua enggak? Oh, ada semua enggak? Yang enggak ada mungkin dicoret. Kenapa kan harus dicoret? Yang enggak ada dimasukkan dan seterusnya. Nah, setelah pemutakhiran, namanya pemutakhiran Mas ya. Pemutakhiran rumah tangga, nanti akan kita ambil sampel. dari sekian yang kita daftar per RT misalkan. Kita ambil sampel masing-masing itu 16. Kalau satu RT dibilang satu blok sensus, kita blok sensus sebenarnya. Blok sensus itu bukan blockchain ya. Blok sensus itu seperti apa ya? Wilayah kerja buat BPS statistik. Sekarang kita akan sedikit menggeser ke RT. Jadi bisa RT, bisa RW, bisa ya. Kalau RT kan umum ya. RT. Kalau blok sensus itu jarang yang tahu. Ya kita ngomong RT lah ya. Seakan-akan RT. SLS satuan lingkungan setempat. Cuman cakupan blok sensus itu kan bisa jadi bisa 2 RT, bisa 3 RT, bisa setengah RT. Tergantung jumlah penduduknya. Betul, mungkin ya. Jumlah muatan di dalamnya. Betul banget ya. Kita karena kita ngomong beban kerja petugas, maka kita ngomongkan beban tugas mereka. Betul. Jadi kalau se-RT penuh ya jadikan 2 blok sensus. Tapi kalau RT-nya dikit-dikit ya mungkin 3 RT jadi 1 blok sensus kan gitu. Sehingga bebannya nanti merata. Nah, gitu. Nah, setelah kita pemutakhirkan, itu kita ambil sampel. 1 blok sensus itu 16 rumah tangga. Kita di Kudus ini ada 695 blok sensus. 695 ya. Blok sensus ini kan kalau dikalikan itu kita akan mendata sekitar 11.120 rumah tangga. Cukup lumayan. Kayak jumlah jaringan UMKM nih. 11.120 rumah tangga. Itu pakai kuesioner kertas itu ya. Wah, itu lah. Untuk yang pemutakhiran itu kita pakai kertas Mas ya. Masih pakai kertas. Ada daftarnya namanya daftar pemutakhiran. Ya. Nah, itu sampai akhir bulan Mei. Jadi dikasih waktu hanya 2 minggu harus selesai. 2 minggu untuk 695 blok ya. Ya, betul. Itu harus selesai. Nanti setelah itu diolah, kemudian diambil sampel, dan sampel itu akan dibawa oleh petugas ke lapangan mulai tanggal 1 Juni. Jadi pendataan dikasih waktu sebulan, 1 sampai 30 Juni. Untuk mendata rumah ke rumah. Yang tadi, yang 16 tadi tapi yang sampel. Itu oleh petugas. Jamai Pak itu. Kenapa? Itu kalau beban sebegitu itu mereka petugas ini atau mungkin masyarakat yang didatengin itu apakah boleh malam atau harus jam kerja jam 7 sampai jam 16 ataukah mereka sesuai target yang diberikan sama dia atau bagaimana? Intinya 1 bulan. Jadi itu kita nggak narjet waktu tapi narjet rumah tangga. Sampel tadi harus selesai. Kalau mereka dapat 5 blok sensus, artinya mereka dapat 16 kali 5 itu 80 rumah tangga ya. Nah itu harus selesai 1 bulan. Monggo mau pagi, mau malam, mau siang,
Nah, yang penting bisa ketemu sama rumah tangga dimaksud. Karena rumah tangga itu kadang-kadang bisanya pagi, kadang-kadang bisa siang, kadang-kadang bisa malam, nah gitu loh. Dan catatan yang paling penting ketika menemui harus menggunakan Baju atribut kebesaran, atribut betul. ya SP. itu agar masyarakat juga tahu. Betul Iki lagi sekali. bertugas walaupun itu sing moro tanggane dhewe. Nah, Ya kan iya. kowe moro nganggo seragam, lho nganggo seragam. Karena Betul. kita sedang bertugas, Betul. ora lunga jago. Jih, leres. Itu masyarakat harus tahu dan ketika ada petugas yang datang mohon kerjasamanya. Ya. Jadi meskipun mereka itu petugas setempat, rata-rata kan mereka mitra ya. Mitra. Mitra itu diambilkan dari desa masing-masing. Mereka data di desa masing-masing, ya tetap pakai tadi atribut lengkap gitu. Makanya tetangga sebelah pun harus pakai atribut lengkap. Nggak boleh pas apa namanya udah kenal pakai kaos, nggak boleh. Kena itu. Ada baju atau rompi, ada tas, ID card, surat tugas, harus pakai masker, dan sopan. Iya betul. Sopan ini kan attitude ya. Betul. Baik Pak. Kemudian setelah data itu kemudian nanti akan diupload ya. Masyarakat bisa ngelihat atau iya. Nek kaitannya dengan masyarakat itu ketika kemudian data itu kemudian tersaji, kemudian masyarakat pengen tahu, itu boleh ya? Bisa. Setelah diupload tentu atau bagaimana ini teknisnya? Jadi data dari lapangan, nanti data itu kalau yang pemutakhiran kan masih pakai kertas form ya. Itu masih diolah di kantor. Kemudian nanti diambil sampel. Tapi untuk yang pendataan yang bulan Juni, ini kita sudah pakai namanya Mas ICS. ICS itu kayak apa ya, pakai gadget lah ya, pakai HP masing-masing. Jadi maka mereka petugas itu salah satu syarat jadi petugas harus punya HP yang memenuhi spesifikasi. Harus bisa aplikasi masuk, bisa digunakan. Salah satunya tadi ngetek misalkan, tadi kan koordinat macam-macam harus bisa. Itu. Nah, nanti data itu akan diolah secara umum. Mungkin langsung pengelolaan oleh BPS pusat ya. Kemudian data setelah jadi dalam bentuk tabel baru akan dikirim ke kabupaten gitu. Nah, nanti dari kabupaten baru diupload, siapapun bisa mengakses. Gitu. Ternyata tentu hal tersebut kan ada waktu, memiliki rentang waktu. Betul, ya. Nah, dari sini harapannya jenengan agar masyarakat kemudian bisa hangayu bagio atau turut serta ngewangi kinerjane teman-teman yang ada di lapangan. Ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat Pak Rahmadi? Ada. Yang pertama, kami mohon kepada semua masyarakat ya, khususnya masyarakat Kudus ya. Tolong itu teman-teman petugas diterima dengan baik ya. Mereka pahlawan-pahlawan data lah ya. Kasihan itu ke lapangan berat itu, nggak gampang itu. Kemudian berikan kepada mereka jawaban yang jujur, yang benar apa adanya. Itu karena data yang Bapak Ibu sampaikan ke BPS itu, ke petugas itu, ini akan menjadi salah satu pedoman untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu aja Mas. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Kudus, ketika kemudian ada petugas yang datang dengan menggunakan seragam BPS seperti yang sudah disebutkan tadi, mohon untuk bisa bekerja sama karena ini berkenaan dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yang berkenaan dengan kesejahteraan. Nah, ketika bicara kesejahteraan, tentu kita semua akan mendapatkan itu sesuai dengan ukuran masing-masing lah. Ya Pak, kira-kira ngono Pak ya. Iyalah. Nah, kemudian Bapak, ini yang paling penting juga yaitu terkait dengan sensus penduduk 2020. Nah, dari target-target tersebut ada
harus mengisi long form atau ketika bicara. Tapi untuk yang saat ini lebih kepada 695 blok itu saja ya. Betul. Atau mungkin karena kemarin hanya 30%, ataukah kemudian hanya harus mengejar di angka 100% atau pripun, Pak? Untuk lanjutan ini lebih spesifikasinya. Oke, tadi berarti sedikit miss. Jadi gini, Hmm. yang online, artinya online itu mengisi datanya sendiri lewat online Pas tahap awal awal 2020 itu yeah, hanya sekitar 30%. 30%. Selebihnya kita data di tahun yang sama, tetapi bulannya September. Udah clear itu. Oh, itu udah clear. Clear 100%. 100%. Tuh, artinya semua sudah ke data. Oh, gitu, Nah, siap. sehingga jumlah penduduk Kudus kita udah tahu sekian, laki sekian, perempuan sekian, ya. Nah, yang tahun ini kita pengen fokus pada karakteristik kependudukan, karakteristik demografi. Tadi tentang kelahiran, tentang kematian, tentang migrasi, tentang pendidikan, tentang apalagi kematian, ya, dan sebagainya, ya, ketenagakerjaan. Nah, itu kita akan data di sini di tahun ini. Jadi nanti pemerintah daerah dengan sensus penduduk 2020 lanjutan yang dilaksanakan di tahun 2020 ini akan punya data yang lengkap tentang kematian, tentang kelahiran, tentang apa tadi? Pekerjaan, tentang perumahan dan sebagainya. Karena itu semua merupakan indikator penyusun SDGs sekaligus RPJMN kependudukan. Gitu. Ini yang tahun ini. Jadi nanti hasil dari sensus penduduk 2020 lanjutan itu ya seperti ini, ya gitu loh, Pak. Clear ya? Clear. Luar biasa. Jadi sedikit saya ambil kesimpulan bahwa terkait dengan sensus penduduk 2020 yang awalnya sudah dilaksanakan pada tahun 2020 yang melalui elektronik atau online, kemudian dilengkapi dengan tahapan berikutnya. Nah, pada tahun 2022 ini kemudian dilanjutkan atau istilahnya sensus penduduk lanjutan 2020. Gitu. Dengan menitik beratkan kepada karakteristik demografi. Yeah. Di mana ketika bicara dari sektor BPS itu ada istilah yang dinamakan blok sensus, dan di Kabupaten Kudus ada sekitar 695 blok sensus. Intinya masyarakat diminta untuk kerjasama, kemudian diminta untuk jujur, karena data yang akan dipakai ini digunakan untuk mengambil kebijakan, utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Ada lagi tambahan, Pak Rahmadi? Cukup kali. Wis kabeh ya. Apa yang belum? Ada yang belum? Persoalan lengkap deh. Ya. Jadi kalau catatan saya ini, Mas, dari dari nanti yang ditanyakan itu untuk yang namanya SP 2020 lanjutan atau kita sebut dengan long form SP 2020. Karena pertanyaannya banyak. Ini ada karakteristik pendudukan itu 11 variabel, tentang migrasi 6 variabel, pendidikan dan komunikasi 4 variabel, disabilitas 10 variabel, ketenagakerjaan 4 variabel, fertilitas 5 variabel, mortalitas kematian 6 variabel, ada lagi perumahan dan pertanahan 9 variabel. Lengkap. Semua ditanyakan. Komplit jerit. Ya, sehingga kalau ada masyarakat nanti jadi responden ya jangan bosen. Ning ya rada bosen semono kae, Pak. Nah, itu masalahnya. Dari apa yang disampaikan Pak Rahmadi, ya kembali lagi, yuk kita jujur, kemudian
bantu petugas yang di lapangan, karena memang beliau petugas-petugas itu merupakan pahlawan data yang akan membantu menentukan arah kebijakan pemerintah. Betul. Untuk kesejahteraan kita semua. Begitu Pak Rahmadi, terima kasih waktunya. Satu Mas minta Mas. Oh iya, Kita siap. gini Mas. Namanya ini logo apa namanya? Logo SP 2020. Wah, ini Pak ya. Kalau difoto kita mesti gini. Oh. Ya. 20. Jadi gini lor. ini itu lambang SP lambang 2020. SP 2020. Betul. Luar biasa. Pak Rahmadi isonan gitu. Terima kasih Pak Rahmadi atas waktunya. Kita bertemu dengan BPS untuk waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.